Udah jam begini, Kak Odi belum datang. Padahal udah janjian dari 15 menit yang lalu. Nggak datang. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini Kak Hevi janjian sama Kak Odi 15 menit yang lalu harus tepat waktu ada di tempat ini. Tapi Kak Odi adik-adik belum datang juga. Kan kesel kan ya adik-adik ya kalau kita nunggu orang, kita udah janjian tepat waktu, terus nggak datang. Jadinya kan kesel, marah gitu kan. Akhirnya kan apa? Semuanya jadi telat. Yaudahlah. Aduh, Kak Hevi jalan-jalan dulu sambil nunggu Kak Odi. Halo Kak Hevi. Kak Hevi maaf. Oke, sekarang Kak Odi jelasin sama adik-adik yang ada di rumah alasan kenapa Kak Odi telat. Tadi aku bangun tidur kesiangan terus macet. Kakak maafin aku ya. Kak Odi macet katanya. Karena kan telat karena macet. Jadi yuk sama-sama kita maafin Kak Odi ya. 1, 2, 3. Kak Odi, kita semua maafin Kak Odi. Iya dong. Coba senyum dulu, Kak Hevi mau senyum juga nih. Sekarang Kak Odi, kita mau sapa dulu adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum kita mulai, kita mau sapa adik-adik di rumah ya. Oke. 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Superbook Indonesia. Kasih tepuk tangan dong. Yang semangat, pokoknya yang harus semangat. Nah, Kak Odi, sama Kak Hevi, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Asik dong Kak. Pokoknya kita harus berlompat, kita harus menari, kita harus semangat. Nggak ada yang lemes karena semuanya udah pada sarapan. Iya, udah pada sarapan semua. Kak Odi, kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk. Kak Odi, apa Kak Hevi yang berdoa nih? Kak Hevi dulu aja Kak yang Hevi dulu berdoa. ya. Oke, yuk adik-adik semua kita berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini, kami sehat, kami kuat semua karena Tuhan. Dan hari ini kalau kami ada juga untuk bisa memuliakan dan memuji Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar semua kami diberkati Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong semuanya. Yuk berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Kita boleh lompat-lompat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, yo. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Yesus amat cinta pada saya. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wow. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya.
Puji Tuhan. Masih dong, Kak. Yesus adalah sobat kita yang setia. Yo. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Yuk. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Yeay! Kak Happy, yuk sekarang kita mau tenangkan hati kita mau duduk diam, kita mau undang Roh Kudus, kita mau undang hadirat Tuhan untuk memenuhi setiap ruangan, setiap tempat di mana adik-adik mau beribadah. Yuk kita mau tenangkan hati kita mau angkat pujian ini. Kita mau perkatakan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat dan Tuhan kita yang menemani kita di sepanjang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, kita mau angkat pujian ini sama-sama. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yuk kita mau ulang pujiannya dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus,
mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami semua hikmat agar kami dapat mengerti Tuhan Yesus apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah boleh duduk ya. Silahkan duduk. Nah, Gimana, Kak, ya. hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Tentang siapa? Oke, siap. Nah, hari ini adik-adik yang ada di rumah, kita akan belajar seseorang yang sebenarnya itu nggak layak bagi dunia ini. Hah? Tapi adik-adik, Tuhan tetap mau jadi sahabat buat dia. Hah, siapa tuh Kak? Penasaran pasti kan? Penasaran. Adik-adik juga makin, aduh siapa ya? Aduh siapa ya? Tapi tenang, kita akan saksikan video berikut ini. Aku sedang membawamu menyaksikan perubahan ajaib pada diri pria paling berbahaya. Oke, sudah cukup. Pulang yuk. Guys, lakukan info scan dan cari tahu di mana kita sekarang. Menurut dia sensorku, kita pasti tidak di Kansas lagi. Sepertinya kita mendarat di kota Yerusalem kuno dan ini tahun... Oke, aku pikir bakal berhenti. Tangkap mereka! Ke arah sana! Di gang itu! Cepat, ikuti aku! Dua lagi ke barat! Siapa yang mengejar kita? Saulus dari Tarsus. Sembunyi di pot itu. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Geledah setiap rumah. Siap! Oh, bagus. Bahaya sudah lewat. Wow, sepatu baru. Saya Kaleb. Kalian tidak perlu khawatir. Ananias ada di sini. Tetap waspada. Kenapa kalian sembunyi dari pria bernama Saulus? Kami pengikut ajaran Yesus dari Nazaret. Dan karena itu para pemimpin menganggap kami meninggalkan Tuhan. Padahal tidak. Tapi satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Syukurlah dia tidak berhasil malam ini. Saulus hadir saat orang-orang membunuh Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus orang yang istimewa. Dia mengasihi Allah sepenuh hati dan begitu semangat dengan pesan Yesus tentang keselamatan. Demikian juga Stefanus menjelaskan Yesus adalah penggenapan janji Allah, korban yang sempurna. Jauh lebih baik daripada lembu domba yang dipakai untuk pengorbanan. Tapi tiap penjelasan hanya membuat para penuduh lebih marah. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Dia memaafkan musuhnya bahkan saat mereka merajamnya. lihatlah, aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Saulus menghasut mereka merajam Stefanus. Lalu, dia berusaha menghentikan semua pengikut Yesus. Dia pergi dari rumah ke rumah, menangkapi orang, menyeret siapapun ke penjara, termasuk perempuan yang percaya pada Yesus. Ananias, ada pengawal mungkin bersama Saulus. Semua harus ke rumahku di Damaskus. Kalian aman di sana. Di sini persembunyian mereka. Hilang? Cari mereka. Pasti masih di sini. Saya yakin mereka mencoba untuk lari. Mereka bergerak dari Yudea melalui Samaria dan Galilea sampai ke Syria. Ada kubu murid-murid Yesus tinggal di sini, di Damaskus. Imam besar, saya butuh surat pribadi dari Anda untuk memimpin rumah ibadat di Damaskus agar mereka mendukung saya mengakhiri infeksi ini untuk selamanya. Pengikut Yesus ini telah mengabaikan hukum Musa. Baiklah, akan kuberikan. Dengan begitu, aku akan membersihkan Damaskus dalam seminggu. Aku harap Chris dan Ananias berhasil meloloskan diri. Saya terus memantau pemindai. Saya melacak semua kristal fosfor olahan dalam radius 100 mil. Sepertinya aku absen saat guru menjelaskan kristal fosfor. Apa hubungannya dengan mencari Chris? Jam tangannya mengandung kristal fosfor olahan dan tidak ada di daerah atau waktu ini. Wow, jadi dengan melacak kristal jam itu, kamu sedang melacak Chris. Sepertinya Chris dan Alojinya telah tiba di Damaskus. Ananias pasti naik kuda untuk melintasi padang pasir. Kusirnya sedang menuju Nazaret. Kita harus ke utara untuk beberapa hari lagi. Bisa lebih cepat kalau kita dapat tumpangan. Itu Saulus! sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada-Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta.
Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Ananias akan takjub kalau dia mendengar ini. Percayalah, Chris, Allah mengawasi kita dan Dia tidak akan tidur saat mereka menghampiri kita. Berkata Adonai Eloheinu melek haolam. Ananias, Saya di sini, Tuhan. mari pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seseorang yang bernama Saulus. Ia berdoa dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia melihat lagi. Tuhan, dia telah melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Pergilah, dia kupilih untuk membawa namaku ke seluruh dunia. Menurut pemindaiku, Chris seharusnya... Joy! Gizmo! Chris! Kalian berhasil. Dari mana saja Chris, kalian? kamu tidak akan percaya apa yang terjadi. Itu tadi Saulus. Kalian bertemu Saulus? Dia di sini di Damaskus. Ananias. Chris, dia sudah berubah. Ananias, Saulus mengikuti kita. Iya, aku akan menemuinya. Apa maksudmu? Tuhan memberitahuku hati Saulus telah berubah dan dia menerima pencerahan. Dia menungguku. Tapi ini mustahil. Sejahat itu bisa berubah begitu saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu, menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis. Mulailah hidup baru. Muliakanlah Tuhan. Jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya, melakukan semuanya dalam kebodohan. Kamu bagian dari kelompok yang membunuh Stefanus, temanku. Iya, aku di sana dan aku menghasut mereka untuk merajamnya. Tapi ucapan terakhir dari Stefanus menghantuiku berulang kali. Tuhan, ampuni mereka atas apa yang mereka perbuat.
Sekarang aku minta pengampunan dari semua yang telah aku aniaya. Aku mengampunimu. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Banyak tentara datang lewat gerbang kota. Mereka mencari Saulus. Kamu harus lari. Ayo, cepat. Ke sini. Ya. Ayo. Gerbang kota telah dikunci. Mereka akan menggeledah setiap rumah. Ananias, aku punya rencana. Siapa yang mau bantu aku? Banyak pengawal mencari di sisi barat kota. Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Apakah dia aman? Aku percaya Allah punya tugas istimewa untuknya. Siapkan hatimu, Kaleb. Allah juga punya tugas besar untukmu saat kamu dewasa kelak. Kamu harus siap saat waktumu datang. Senang kembali ke rumah. Chris, lihat. Anak yang masuk ke lab tadi tidak ada di dalam mobil. Dia pasti lari saat kita pergi. Aku sudah cukup kejar-kejaran malam ini. Biar polisi saja yang urus. Chris, Joy. Oh, kalian di situ. Ibu, Anak yang masuk tadi, sebaiknya kamu datang ke lab sebentar ya. Ibu, aku salah sebelumnya. Soal apa? Mengenai anak itu, setiap orang layak dapat kesempatan kedua. Aku bisa memaafkannya, Bu. Aneh, itu yang dia minta kalau kita bersedia. Dia sedang disiapkan. Disiapkan untuk apa? Mungkin tugas istimewa yang sudah ditentukan untuknya oleh Tuhan. Chris Quantum, kadang-kadang kamu membuat ibu sangat kagum. Dari mana kamu dapat jawaban seperti itu? Wow, keren banget kisah perjalanan dari Rasul Paulus. Kak. Kita tahu bersama kan, dia itu adalah orang yang dulunya menyiksa orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi dia diubahkan menjadi orang yang membawa banyak orang untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang adik-adik Anda di rumah kan udah nonton tadi nih perjalanan kisah dari Rasul Paulus. Kita udah sama-sama nonton. Coba ada sesuatu nggak yang Didapat gitu ya, Kak? bagus banget yang adik-adik dapat, itu bisa dong ditulis di kolom komentar. Coba. Nah, Ya. kan bisa memberkati teman-teman yang lain. Betul. Bener kan, Kak Odi? Iya, tapi Kak,
Iya. Aku tuh merasa diberkati banget tadi setelah nonton yang kisah Paulus tadi itu kan, Iya, Kak. Ternyata Tuhan itu mau menerima kita, mau memaafkan kita walaupun kita dalam keadaan berdosa. Betul Sama sekali. seperti yang tadi Kak Hevi bilang tuh, yang katanya Paulus itu kan tadinya kejam. Kejam. Terus dia suka menyiksa orang yang mengikut Mengikut Kristus. Kristus, betul. Tapi Tuhan tuh tetap terima dia, bahkan Tuhan tuh tetap jadi sahabatnya. Betul. Paulus. Terus abis itu karena Tuhan udah terima dia, Tuhan udah mengasihi dia bahkan bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk memberitakan Injil kemana-mana. Keren banget pokoknya. Keren banget, Kisah kan? Rasul Paulus itu keren banget. Iya keren banget. Keren banget. Nah sama seperti super ayat kita hari ini juga Kak iya, Odi. Kak. Sebentar kita mau lihat adik-adik dulu ini pada serius nggak ya? Oh, serius atau ada yang tuh, Kak. main-main? Atau ada yang lari-lari? Oh enggak, semuanya pasti baik-baik lagi duduk diam. Mereka pada duduk tuh. diam. Nah Iya. sekarang waktunya kita akan baca super ayat kita hari ini. Oke. Nah adik-adik yang ada di rumah sudah siap Alkitab, yang belum boleh ambil. Kak Happy mau ambil dulu Kak Odi. Oke, ambil dulu. Oke. Super Kak Odi. ayat kita ya. Iya Kak Odi, super Oke. ayat kita terdapat di mana ya? Coba Kita buka nih. Di 1 Timotius 1 Ayat? yang ke-15a. ayat ke-15a. Mana? Kita baca 1 dulu ya. Timotius 1 ayat 15a. Yuk adik-adik, udah dapat kan? Kita baca sama-sama ya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Wow, keren banget. Kayaknya satu kali lagi ya. Iya, satu kali lagi ya. Adik-adik Kak. boleh suaranya kencang banget, kencang. Oke. Yuk. 1, 2, 3. 1 Timotius 1 ayat ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah adik-adik harus ingat ya super ayat kita hari ini bisa diulang-ulang supaya kita selalu ingat ya kan bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa tapi karena ada Yesus Kristus menjadi penyelamat kita dan kita bisa menang di dalam Tuhan. Iya, Nah benar, adik-adik Kak. mungkin merasa bahwa aku ini kan suka berbuat dosa. Misalnya apa? Suka melawan orang tua, Terus, apalagi suka marah-marah, suka bohong. suka bohong, tidak taat sama siapa, kakak-kakak, atau pokoknya atau suka jahil sama teman-teman. Dan mungkin adik-adik merasa bahwa aduh, kayaknya aku nggak layak sama Tuhan. Tapi ingat adik-adik bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita Iya, betul, yang Kak. selalu mengampuni dosa kita. Begitu Kak Odi. Tapi Iya. ketika Tuhan udah maafin kita, Betul. Tuhan udah mau mengampuni kita, kita Iya. harus ingat kita nggak boleh lagi melakukan dosa yang sama. Kita Betul. harus belajar dari Paulus. Dia tuh Paulus. udah berubah. Iya. Habis dia bertobat, terus dia udah berubah. Dia nggak melakukan dosa lagi. Dia nggak melakukan dosa lagi yang lama tuh. Terus kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan nih, kita harus menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Betul. Kita harus mencontoh perbuatannya Buatan dari- Kristus dalam hidup kita. Kita mau mengampuni, kita mau mengingatkan sahabat-sahabat kita ketika mereka bersalah. Betul, iya, Kita Kak juga Odi. mau memaafkan, kita menegur ketika dia salah. Karena itu sahabat yang baik. Siapa yang mau jadi sahabat yang baik, angkat tangannya? Saya kan enak dong kalau adik-adik atau kita Benar. semua jadi berkat untuk orang Iya, lain kan? Kak, betul. Wow, kan Tuhan senang, Tuhan bisa lihat Kak Odi, Tuhan bisa lihat Kak Hevi, Tuhan bisa lihat adik-adik yang ada di rumah semuanya Iya. bisa menjadi berkat untuk banyak orang atau Banyak sahabat-sahabat orang. kita. Nah, sama seperti super kebenaran kita hari Super ini, kebenaran Kak Odi. kita. Apa ya? Oke. Coba. Kayaknya adik-adik harus berdiri deh. Satu. Harus berdiri ya. Dua, Bangkit berdiri semua tiga. adik-adik. Oke, berdiri Oke. semua. Oke, Kak Odi, super kebenaran kita hari ini apa ya? Gimana? Yesus adalah sahabatku. Sahabatku. Ia menyelamatkan aku. Oke, Betul? yuk sama-sama. Oke, kita ulang sama-sama Semangat ya adik-adik yang ada di adik-adik ya. rumah. Oke. 1, 2, 3. Yesus sahabatku, ia menyelamatkanku. Kita ulang sekali lagi ya Kak Boleh, Evi ya. satu kali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Yesus sahabatku, ia menyelamatkan aku. Yeay, Diulang kalian terus luar ya. biasa, kalian tetap semangat. Diingat-ingat, Oke. diulang-ulang terus di rumah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke prakarya. Wow, Kak
Odi, kita mau buat apa sih hari ini? Nah, Kak Hevi, Iya. karena tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjadi sahabat bagi banyak orang. Nah, sekarang bagian kita nih Kak, kita untuk menjadi sahabat yang baik juga. Sama Ya. kayak Tuhan Yesus bisa jadi sahabat yang baik buat Ya. kita semua. Betul. Nah, kita hari ini mau membuat jus mangga bersalju. Wah, namanya keren banget ya. Iya dong. Namanya keren banget. Oke, Kak Odi, Nah. kira-kira bahannya apa ini nih? Iya, kita mau Iya. buat jus mangga bersalju ini, kita mau bagi-bagi ini ke teman-teman kita. Oh gitu. Iya, Wah, Kak, bahan-bahannya. jadi sahabat yang baik. Benar. Oke. Yuk, Bahan-bahannya. bahan-bahannya ada mangga. Nih. Enggak. Mangganya udah dikupas ya adik-adik. Kuping tadi buat makan. Bukan dong. Kalau nggak bisa nanti minta tolong mamanya atau papanya Kupasin untuk ya. kupasin mangganya. Siapin, Terus ada es batu. Wow. Terus keren. ada susu, kental manis. Ini apa ya? Ini ada whipped cream. Oh, whipped cream. Terus ada air Air putih. putih. Ini bukan untuk diminum ya Kak Hevi. Langkah pertama nih. Siapkan blender ya Nah, pasti adik-adik ya. harus hati-hati juga ya. Ini kita siapkan blendernya. Pokoknya ini harus ada bantuan papa dari dan mama atau kakak. Kak Hevi boleh tolong bantu aku? Boleh, ini masukin ini ya? Iya, Dimasukin semuanya aja? iya boleh. Langsung semuanya, adik-adik semuanya ya. Oke. Oke, terus kita masukkan es batu. Es batu. Siap. Kayaknya harus dari sini deh. Semuanya Iya, aja? Kak, semuanya. Jangan banyak-banyak deh, kita aja. Nah, sudah, cukup. Dah. Oke, Cukup. cukup. Oke. Baru? Terus airnya. Kita bersihin dulu ini yang jatuh. Iya, airnya dikit aja ya, dikit-dikit. Awas. Sudah. Langsung. Susu. Oh, susu juga ini nih. Ya, tuang aku. Ini bisa kali gini. Bisa, bisa. Oke. Ya. Hmm. Wow, mantap nih. Kayaknya Dah. enak. Nah, Siap. mari. Kita mulai blender. Lanjut. Ya? Stop. Terima kasih. Oke, langsung siapin gelas ya. Kita tuang. Tuang. Nah, coba Kak, taruh Taruh yang ini ya? krimnya. Krimnya ya? Dikit-dikit Oke. aja ya Kak. Dikit ya. Siap. Gini. Iya, kalau dia. Oh, coba iya. Ya, kita lihat dulu. Ini kreasinya terserah adik-adik ya. Oh, kita taruh di atasnya aja Oke, Kak. Biar ini gini salju aja. banget. Oke, berarti satunya apa ya, taruh di atasnya ya? Iya, kita taruh di atasnya aja ya, biar salju Boleh banget. sekali. Ih, pas. Kepenuhan. Taruh di Oke, sini ya. kita taruh. Taruh. Tolong bantu aku ya Kak. Taruh lagi ya, sama lagi Iya, ya? biar penuh. Takut kepenuhan? Enggak apa-apa. Dah. Udah. Nah, udah jadi nih adik-adik. Wow, enak banget Kak Iya. Odi. Sekarang Iya. adik-adik yang di rumah boleh foto bareng minumannya nih atau bareng sama Teman. kakak Iya. atau mama papa yang udah bantuin adik-adik untuk bikin jus ini. Atau teman. Oleh temennya juga. Iya. Nah, ini difoto bareng-bareng. Terus abis itu adik-adik boleh bagiin ke teman-temannya juga. Dan jangan lupa teman-teman yang udah dibagiin dicatat namanya. Setelah Terus itu, difoto juga. foto. Iya, bareng sama adik-adik bareng jus mangganya. Terus kirim ke Instagramnya Superbook. Superbook Di tag, Indonesia. di post terus di tag @Superbook Indonesia. Siap. Gitu, kita tunggu loh adik-adik. Mantap. Oke. Selamat mencoba adik-adik. Ya, dadah. Tos. Oke. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah nggak berasa sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi tenang, jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi. Betul. Nah, buat papa mama yang ada di rumah dan kakak-kakak semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih yang terus mendukung pelayanan Superbook Indonesia untuk memuridkan generasi-generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga mengajak papa mama dan semua kakak-kakak yang ada untuk terus membantu pelayanan Superbook Indonesia agar supaya Superbook Indonesia ini tetap terus memberkati seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Caranya adalah bisa scan barcode yang ada di Betul, samping di ini. samping sini. Iya ya. Dan
Aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk setiap kakak-kakak yang ada karena kita Kakak mau apa itu? mengajak setiap orang tua, papa, mama, kakak-kakak sekolah minggu serta adik-adik yang mau berdonasi. Kita mau memberkati teman-teman kita yang ada di NTT untuk memberikan perlengkapan sekolah sebanyak 2.100 kepada anak-anak yang membutuhkan. Betul sekali. Nah, caranya adalah dengan mengklik link di bawah sini. Dan Kak, tidak lupa juga kita rindu banget untuk dengerin cerita-cerita setiap kakak-kakak Superbook, setiap orang tua di rumah, papa dan mama serta adik-adik yang mau banget cerita sama kita. Kita rindu banget untuk mendengar dan mendoakan mereka. Betul sekali. Nah, caranya boleh nih. Dicatat nomornya, boleh WhatsApp di sini atau telepon juga boleh. Boleh sekali. Gitu. Kak Happy tetap terus ingatin untuk adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk follow channel Superbook Indonesia. Gimana caranya Kak Odi ya? Kita boleh ke Instagramnya Superbook Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Superbook. Boleh di-share, boleh di-like, boleh di-komen. Betul. Terus sebar ini ke teman-teman yang juga butuh untuk sekolah minggu. Biar setiap anak-anak di Indonesia merasa diberkati oleh pelayanan Superbook Indonesia. Betul sekali. Kak Happy dan Kak Odi minta adik-adik semua berdiri. Kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Oke, siap? Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan belajar dari kisah dari Rasul Paulus. Dan kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Amin. Dan kami akan belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, belajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Dan kami akan belajar menjadi anak-anak yang memberkati orang lain dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami juga berdoa untuk berkati papa dan mama kami, kakak-kakak semuanya, biar berkat-berkat Tuhan tetap terus melimpah buat kehidupan mereka juga. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Amin. Sampai